Berjuta-juta kelahiran mereka melewati hari demi hari. Dalam baut Ramadan anugerah kuasa, sindroma yang disebut talasemia. Di pemberingat atau di tengah kesibukan, mereka tetap kuatkan jiwa dan raga, sambil terus berkarya dan berprestasi. Walau kiat menyusut butir darah merahnya, masih ada asa yang tersisa di dalam derita kami. Masih ada asa bila tak kuasa melangkah jauh lagi. Aturan yang esa, bebaskanlah raga kami walau sejenak saja. Oh Tuhan yang kuasa, hanya padamu ku minta khususkan untuk mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah diulas oleh Pak Menteri Kesehatan maupun Ketua Popti Pusat bahwa talasemia mayor ini bisa dicegah. Pencegahannya yaitu dengan melakukan screening. Jadi anak-anak SMA sekarang kita screening. Apabila dia ada kecurigaan, nanti akan dilakukan screening lanjutan. Hari ini kita melakukan screening terhadap 200 siswa SMA dan SMK, SMA saja. Ya, mahasiswa juga kita screening. Nah, adik-adik SMA, SMK, mahasiswa, kalau sudah di screening dan misalnya nanti ada yang ternyata kita dapatkan dari screening itu bahwa dia carrier, pembawa talasemia, maka adik-adik harus berhati-hati. Hari ini dalam peringatan Hari Talasemia Indonesia sedunia bersama anak-anak talasemia di Kalimantan Barat. Tentunya pada saat ini kita akan mendengarkan bersama sinopsis dari buku yang akan kita persembahkan untuk masyarakat Kalimantan Barat. Yang mana tema dari peringatan talasemia ini adalah tetap menyala dalam kegigihan, sebuah persembahan bagi masa depan talasemia Kalbar. Demikian saya menggambarkan inti dari buku ini. Berbicara dari realitas bahwa Kalimantan Barat terdapat 226 talasemia mayor yang terdata, juga berbicara pada realitas bahwa begitu banyak masyarakat yang belum mengetahui seluk-beluk talasemia. Latar belakang sebagai kehidupan saya yang saya pandang perlu untuk dibagikan kepada masyarakat, saya berusaha membantu meningkatkan kesadaran tentang talasemia, termasuk penanganan, perawatan, dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini disebutkan seluk-beluk talasemia sebagai bentuk pengetahuan mendasar tentang penyakit ini. Selanjutnya disampaikan bagaimana para penyandang talasemia dapat menjadi inspirasi bagi siapapun dan dapat meraih cita-cita yang terbaik untuk mereka.
khususnya menjadi inspirasi bagi para penyandang thalassemia yang lain. Saya sebagai abdi negara sekaligus sebagai pelayan masyarakat juga mengajak masyarakat untuk melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama organisasi masyarakat dalam menghadapi thalassemia ini. Untuk melengkapi konteks thalassemia di Kalimantan Barat, dalam buku ini juga disampaikan kisah-kisah nyata dari para penyandang thalassemia dan keluarganya. Selanjutnya, realitas harus direfleksikan untuk mendapatkan makna dan petunjuk apa yang mesti dibuat untuk langkah selanjutnya. Saat saya menemukan perjalanan penulisan buku ini, tidak henti-hentinya saya berterima kasih pada pribadi-pribadi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dengan segala dedikasi dan pemberian diri untuk terwujudnya lembar demi lembar buku ini. Kepada Bapak Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harrison MS. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, Bapak Haji Sutarmiji SH.MH. Kepada Duta Thalassemia Kalimantan Barat, Ibu Haji Harismaryani Sutarmiji. Wakil Ketua Popti Kalimantan Barat, Dr. Nevita Bahtiar. Dr. Melisa Adriana Cahyadi Gandhi SPA, Dr. Simon Yosonegoro Lim, Nanda Bayu Mikael Chandra, Ibu Atik Hindiarati, Ibu Fitria, Ibu Sylvia SKM, Suster Enok Nur Halifah AFD dan kawan-kawan suster di ruang thalassemia, Nanda Maulidia, Ibu Susiani, Nanda Henry Novendi, Kak Ria Samaria, penulis buku Ibu Katarina Pancir Istiani, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya aturkan terima kasih dari dalam hati yang tulus. Harapan saya dengan membaca buku ini, mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sama bisa menemukan kekuatan dan dukungan emosional yang tak terhentinya. Perlu adanya advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik tentang thalassemia. Harapan yang lebih gemilang di masa depan, yaitu zero kelahiran thalassemia Kalimantan Barat. Demikian sinopsis dan ucapan terima kasih saya. Selanjutnya saya persembahkan buku tekad Bunda Merawat Rasa untuk masyarakat Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati Hari Thalassemia Sedunia. Ya. Thalassemia ini kan sebenarnya ketidakmampuan tubuh kita untuk memproduksi darah, atau darah ini usianya jadi lebih singkat. Jadi penderita thalassemia ini harus transfusi darah seumur hidupnya. Ya. Setiap bulan dia harus transfusi, atau kadang-kadang ada yang sebulan 2 kali. Ya, dia membutuhkan kalau masih anak-anak itu sekitar 2 kantong darah. Tapi kalau sudah makin besar, anaknya bisa butuh sekitar 4 kantong darah sekali periode transfusi. Ya. Nah, di samping itu mereka juga memerlukan obat-obatan, ya, memerlukan kelasi besi, Fe, dan asam folat. Juga peralatan-peralatan pendukung di samping transfusion set juga harus ada filter blood, ya. Nah, ini semua kita upayakan ditanggung melalui BPJS maupun nanti ada juga yang subsidi atau bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk peralatan lain, ya. Nah,
Tentunya talasemia ini kan sebenarnya bisa dicegah ya, dia tidak menular, tetapi memang bisa dicegah karena dia terjadinya talasemia pada anak itu apabila ibu atau bapak dia carrier ya, membawa sifat talasemia. Nah, untuk itulah kita menggencarkan screening pada anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa ya, untuk di screening. Nanti kalau memang dia carrier, maka nanti selanjutnya kita harapkan dia tidak menikah dengan sesama carrier thalassemia juga, sehingga nanti akan melahirkan anak yang lebih sehat. Ya, jangan sampai nanti yang carrier menikah dengan yang carrier juga, sehingga anaknya nanti menjadi anak thalassemia. Waduh, ini kalau Kalbar ini saya top salah. Apa yang kita inginkan, yang didambakan oleh orang tua maupun penyandang, the best. Ini hampir jarang sekali daerah yang seperti ini. Jadi rumah sakitnya begitu peduli, dokter-dokternya begitu peduli, karena yang didambakan oleh orang tua dan anak-anak si penyandang itu adalah kemudahan dan kenyamanan. Kalau kita bilang di sini di RSUD nyaman, sangat nyaman. Apalagi bagi anak-anak, dia lihat ruangannya dengan gambar-gambar, jadi nggak seperti di rumah sakit. Makanya buatlah klinik itu seperti di rumah sendiri, jangan seperti rumah sakit. Untuk meningkatkan edukasi mungkin. Buku ibu ini top sebetulnya. Kenapa? Ini ada satu mahasiswa di Jakarta, dia lagi bikin paper mengenai orang tua si ibu yang punya anak thalassemia mayor. Ini belum pernah ada yang mau mengekspos. Saya dengar di sini udah jadi bukunya, gitu. Waduh, alhamdulillah. Kalau saya diizinkan, saya dikasih buat cabang-cabang kita di Indonesia. Satu cabang satu. Gitu. Ya. Kalau tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Ruswandi, kemudian sama Pak Penjabat Gubernur Kalimantan Barat tentang pentingnya yang tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan untuk mencegah talasemia di Kalimantan Barat khususnya. Karena talasemia ini tidak bisa disembuhkan ya Pak, tapi sangat bisa dicegah. Untuk itu beberapa kali dari Popti, dari Pemprov Kalbar sudah melakukan screening ke sekolah-sekolah, dan hari ini juga kita akan memperingati Hari Talasemia sekaligus melakukan screening kepada 200 orang, 100 pelajar SMA dan 100 dari mahasiswa. Nah, dalam upaya tersebut tentunya sosialisasi juga diperlukan. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kami bersosialisasi dengan meluncing satu buku dengan judul Tekad Bunda Merawat Asa, di mana buku ini bercerita tentang bagaimana perjuangan untuk memperkenalkan talasemia di awal ya Pak. Betul. Yang banyak orang awam yang belum mengerti tentang talasemia, dan bagaimana mengedukasi dan memberikan informasi bahwa talasemia ini harus dicegah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalimantan Barat pada selalu mendukung dalam rangka sosialisasi dan pelayanan tata laksana anak talasemia. Sejak beberapa waktu yang lalu, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, Bapak Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023 selalu memberikan perhatian kepada anak-anak talasemia, yaitu dengan memberikan pelayanan Pak, rumah sakitku, rumah keduaku, di Rumah Sakit Sudarso yang Bapak juga pernah kita lihat bersama, dan itu menjadi suatu inovasi dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB. Sindroma yang disebut talasemia. Di pemberingat
Hari ini diluncurnya buku Tekad Bunda Merawat Asa, di mana buku ini berceritakan tentang pengalaman para orang tua penyandang talasemia di Kalimantan Barat menemanin anaknya dan mendampingin anaknya untuk melakukan perawatan talasemia. Dan dalam buku ini juga bercerita bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kita mencegah talasemia, karena talasemia ini tidak bisa diobati tetapi sangat bisa dicegah dengan melakukan screening darah, dan itu penting karena dari 5-10% penduduk Indonesia adalah pembawa gen talasemia, dan si pembawa gen talasemia itu tidak terdeteksi secara klinis. Kemudian buku ini juga memberikan motivasi dan tentunya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para penyandang dan orang tua talasemia agar anak-anak mereka tetap berprestasi walaupun sebagai penyandang talasemia, dan semangat untuk kita bersama untuk menuju zero kelahiran talasemia di Kalimantan Barat.